Tema berbusana muslim dan muslimah, cerminan kepribadian dan keindahan. Kali ini kita akan mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan dalam pembahasannya akan dikaji mengenai aurat beserta batasan-batasan aurat serta ketentuannya. Sehingga kita mampu memahami makna berbusana muslim dan muslimah serta membiasakan diri berbusana sesuai dengan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa Islam merupakan agama yang memuliakan manusia. Hal tersebut tercermin dalam seluruh ajaran-ajarannya, diantaranya adalah perintah menutup aurat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tindakan menghias diri, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasan kalian pada setiap memasuki masjid. Yang dimaksud dengan perhiasan dalam ayat ini adalah pakaian yang menutupi aurat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pakaian merupakan penghias bagi manusia. Ia juga merupakan tanda kemajuan sebuah peradaban serta lambang kesopanan. Sebaliknya, ketika tidak berpakaian, maka merupakan salah satu indikasi budaya masyarakat yang primitif, serta merosotnya derajat manusia hingga serendah hewan atau bahkan lebih hina dari binatang. Oleh karena itu, setan selalu menggoda manusia agar manusia menanggalkan pakaiannya dan tidak menutup auratnya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar manusia tidak tertipu dengan godaan setan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian tertipu oleh setan, sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapa kalian dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Di samping Islam memberikan perintah menutup aurat, Islam juga mengeluarkan larangan membuka aurat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami dilarang bila aurat kami terlihat. Ketika Islam memerintahkan sesuatu, tentu terdapat manfaat ketika dilakukan. Dan sebaliknya, ketika Islam melarang sesuatu, tentu terdapat bahaya bila dilakukan. Begitu pula dalam tindakan mengumbar aurat atau tidak menutupnya. Terdapat banyak sekali bahaya yang ditimbulkan ketika terbuka aurat, baik bahaya yang dirasakan di dunia maupun bahaya yang akan dirasakan di akhirat nanti. Di antara bahaya-bahaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, rentan terkena kanker kulit melanoma. Sebuah majalah kesehatan dari Inggris menyebutkan bahwa kanker mematikan melanoma yang merupakan sejenis kanker yang dulu paling jarang ditemukan. Namun sekarang jumlahnya terus bertambah di kalangan pemudi pada usia dini. Dan sebab utama menyebarnya kanker ini adalah mewabahnya pakaian-pakaian mini yang menjadikan para wanita terpapar oleh radiasi matahari dalam waktu panjang selama bertahun-tahun. Bahaya yang kedua, menyeret pelakunya semakin jauh dari syariat dan akhlak. Ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat dielakkan lagi, karena mengumbar aurat merupakan dorongan dan tuntutan hawa nafsu. Semakin dituruti, ia akan semakin menuntut lebih dari sebelumnya. Berawal dari suka memamerkan wajah, lalu rambut, lalu leher, lalu pundak, dan seterusnya. Hingga akhirnya, orang tersebut akan menanggalkan syariat dan akhlaknya, bersamaan dengan ditanggalkannya pakaiannya. Bahaya yang ketiga, hilangnya rasa malu. Setiap orang yang mengumbar aurat, awalnya pasti dia merasa malu secara fitriah. Namun, karena dorongan nafsu yang lebih kuat, ia abaikan rasa malu tersebut, lalu lambat laun rasa malu itu akan melemah dan terus melemah. Jika rasa malu sudah sirna, bahkan bisa jadi rasa malu itu berubah menjadi rasa bangga dengan perbuatannya yang memamerkan aurat, maka bahaya yang selanjutnya adalah ia akan senantiasa diperbudak oleh nafsunya sendiri. Karena dengan mengumbarnya aurat, ia akan terpaksa harus melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak perlu ia lakukan. Seperti memberikan perlindungan ekstra untuk kulitnya dari sengatan sinar UV matahari, memberikan perawatan khusus agar kulitnya terlihat putih bercahaya, mengikuti mode gaya barat mulai dari rambut hingga bawah kakinya, dan melakukan segala usaha agar ia dikatakan menarik dan mempesona. Ini semua di samping merugikan dari sisi finansial, juga mendatangkan banyak bahaya dan dosa. Ironisnya,
Mereka enggan untuk menjadi hamba Allah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepadanya. Namun, mereka malah bersusah payah menjadikan dirinya sebagai budak setan dan hawa nafsunya. Inilah sebabnya mengapa wanita yang mengumbar auratnya terkesan murahan dan rendahan. Mereka mengira dihormati, padahal pada hakikatnya mereka sedang direndahkan. Lihatlah bagaimana mereka disandingkan dengan barang-barang dagangan, atau sebagai perhiasan, atau sebagai penglaris, karena memang ketika itu ia menjadi budak setan dan nafsunya, serta enggan menjadi hamba Allah yang maha mulia. Bahaya mengumbar aurat yang selanjutnya adalah menjadikan manusia tersibukkan oleh syahwat farjinya. Ini merupakan dampak yang paling terlihat dan terasa di zaman ini, bahkan masyarakat manusia muslim sekalipun. Ketika tindakan mengumbar aurat telah merajalela di tengah-tengah mereka, maka hal itu akan berdampak langsung pada tersibukannya mereka oleh nafsu syahwatnya. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri dan tidak terbatas pada usia remaja saja, tapi juga terjadi pada mereka yang sudah berumur. Tidak juga terbatas pada mereka yang berduit dan berpangkat tinggi. Beberapa kali kita mendengar berita seorang bapak miskin menggauli putrinya, atau kakek melarat menggauli cucunya, atau seorang suami membunuh selingkuhannya. Sungguh ini merupakan kemerosotan akhlak dan moral yang luar biasa. Kemerosotan moral ini juga akan berpengaruh buruk pada keamanan masyarakat. Coba kita bayangkan, apa yang akan terjadi bila pihak keluarga korban akhirnya main hakim sendiri. Bayangkan pula bagaimana kekhawatiran masyarakat terhadap kehormatan putri-putrinya. Bukankah ini akan merenggut rasa aman dari hati para orang tua? Bahaya yang selanjutnya adalah turunnya mutu pendidikan sekarang ini. Di banyak daerah dalam negeri kita tercinta ini, pemuda-pemudi merasa malu dan rendah diri bila belum atau tidak memiliki pacar. Yang mereka pikirkan setiap hari, bagaimana menarik perhatian lawan jenisnya, bagaimana menyenangkan pasangannya, bagaimana agar hubungan haram itu tetap selalu teguh dan seterusnya. Begitulah setan menjadikan mereka tertawan oleh nafsu syahwatnya, sehingga mereka rela mengorbankan apapun yang dimilikinya, bahkan meski harus mengorbankan kehormatannya sendiri. Sungguh keadaan ini sangat mempengaruhi mutu pendidikan pemuda-pemudi tersebut, yang seharusnya mereka mengerahkan pikirannya untuk fokus pada pelajaran sekolah, malah mereka arahkan kepada sesuatu yang keji dan hina. Bahaya mengumbar aurat yang selanjutnya ketika dikaji melalui Quran dan Sunnah, yang pertama, para pengumbar aurat akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, karena mereka menjadi sebab utama tersebarnya perbuatan keji zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Yang kedua, para pengumbar aurat tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium wanginya surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka menggoda dan jalannya berlengak-lengok. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita itu tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium wanginya surga. Padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan sejauh itu. Bahaya yang ketiga, mengumbar aurat merupakan tindakan pamer maksiat. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, seluruh umatku diampuni dosanya, kecuali mereka yang pamer dalam melakukannya. Dan bila maksiat itu tidak diingkari, ia akan mendatangkan azab bagi seluruh masyarakatnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh bila manusia melihat kemungkaran tapi mereka tidak berusaha mengubahnya, maka Allah akan menurunkan hukuman bagi mereka semuanya. Sungguh banyak bahaya yang ditimbulkan oleh maksiat mengumbar aurat ini. Harusnya menjadikan kita semakin waspada dalam menjaga aurat kita, dan sepatutnya hal ini memotivasi kita untuk semangat dalam mengingatkan orang lain agar tidak terjerumus dalam perbuatan nista tersebut, atau agar tidak mengulanginya. Jika mereka menerima, maka itulah yang kita harapkan. Namun, jika nasihat kita tidak didengar, maka paling tidak kewajiban nahi munkar kita telah gugur. Sehingga
kita akan selamat dari azab Allah dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.